Tes. Udah ya Mas? Baik, saya buka ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dengan memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, biqaulil hamdulillah, di kesempatan di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, yakni di rumah Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Au kama qala, ahabbul biladi indallahi masajidaha." Sebaik-baik tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai adalah masjid-masjidnya. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di waktu yang mulia, yakni kita sedang berada di bulan apa Ibu? Dzul Hijjah. Bulan yang memiliki ibadah yang agung, memiliki ibadah yang besar, yaitu ibadah haji. Saya berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di tahun 2024 besok kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamunya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang memiliki ibadah yang agung, yang tentu kita sama-sama mengetahui, bahkan di zaman ini kita bisa update ya ibu-ibu ya, update saudara-saudara kita yang mungkin di tahun ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamunya. Ya, berbagi perasaan ketika kita melihat suasana haji di tanah suci sana. Terlebih lagi di hari ini di Arab Saudi atau di tanah suci bagi jamaah haji bertepatan dengan hari berkumpulnya mereka di padang Arafah. Ya. Yang tentu ini menjadikan pelajaran bagi kita. Yang pertama, dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun. Kemudian yang kedua, pakaian mereka sama. Di padang Arafah pakaian mereka sama. Ya, siapapun mereka yang memiliki jabatan, mereka yang memiliki kedudukan, sampai mereka yang mungkin tidak dipandang mulia oleh sebagian besar manusia, bahkan orang yang tidak dikenal, ketika di padang Arafah pakaian mereka sama. Ini menunjukkan bahwa kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat siapa dan siapa. Dan tentunya kita sedang berada di 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah, yang tentu para jamaah sekalian, ibu-ibu rahimakumullah, akan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah ini. Ya, Allah sebutkan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah ini di surat apa Ibu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Surat apa ini? Al-Fajr. Juz 30. Juz 30. Surat keberapa? Ada berapa ayat? Nah, dibuka lagi Bu ya. Di ayat yang mula ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashr, demi yang malam yang 10, wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Di ayat 2 di surat Al-Fajr ini, walayalin ashr, Allah bersumpah dengan ya yang 10 malam atau 10 hari, karena disebutkan malam, harinya juga ikut, siang harinya juga ikut. Maka para ulama tafsir menafsirkan 10 malam atau 10 hari yang dimaksud di surat Al-Fajr ayat 2 ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah.
sekalipun ada tafsiran yang lain. Ada yang menafsirkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ada yang menafsirkan 10 hari, dan yang ketiga ada yang menafsirkan, dan ini pendapat yang paling kuat insyaallah, yakni yang dimaksud walayalin ashar adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang kita sama-sama sedang berada di dalamnya ini. Dan ditegaskan kembali di ayat 3, wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Para ulama tafsir menafsirkan wasyaf'i, demi hari yang genap, maksudnya adalah hari ke-10 dari bulan Zulhijjah ini. Wal watr, dan demi yang ganjil, maksudnya adalah di hari ke-9 bulan Zulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Mengenai keutamaan awal 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah pula telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Dan hadis ini sering kita dengar, bahkan mungkin sudah hafal di luar kepala. Ma min ayyamil amalus salihu fihinna au fihi ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashar, atau kama qala Nabi sallam. Tidaklah ada hari-hari di mana amal saleh yang dikerjakan di hari-hari tersebut merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni al-ashru min Dzulhijjah, yakni hari-hari itu adalah 10 hari di pertama di bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat yang sudah mengetahui bahwa amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah jihad. Jihad itu apa, Ibu? Berjuang di medan peperangan merupakan salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat bertanya ketika Nabi SAW mengatakan ma min ayyamil amalus salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Ketika Nabi SAW mengatakan tidak ada hari-hari di mana ketika amal soleh dilakukan di hari-hari tersebut, amal soleh tersebut merupakan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihadu fisabilillah. Maka para sahabat bertanya, apakah jihad juga dikalahkan? Nah, bahasa kita seperti itu. Ya, apakah jihad juga amalan yang mereka amalan yang paling baik, amalan di antara amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Mereka mengatakan walal jihadu fisabilillah. Ya Rasulullah, apakah jihad juga dikalahkan oleh amal-amal tersebut? Qala sallallahu alaihi wasallam walal jihadu fisabilillah. Jihad pun dikalahkan oleh amalan yang dilakukan di hari-hari itu. Namun dikecualikan oleh Nabi SAW, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi walam yarji min dzalika bi syai' atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali seorang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad dengan jiwanya, dengan harta, tunggangan itu menjadi sesuatu yang berharga waktu itu. Sekarang juga iya Ibu ya. Kalau naik mobil, naik motor yang moge ya, motor gede, itu kan gagah Ibu ya. Namun mereka tidak kembali, walam yarji min dzalika bi syai', tidak pulang dengan apa yang dibawa, raganya, jiwanya, hartanya atau tunggangannya, tidak kembali, kecuali apa Ibu yang kembali? Namanya. Namun maksudnya adalah kembali namanya, maksudnya syahid di jalan Allah. Nah, orang yang seperti inilah yang tidak dikalahkan oleh Allah, tidak dikalahkan oleh amalan-amalan yang dikerjakan, sekalipun dikerjakan di hari-hari itu. Oleh karena itu, ibu rahimakumullah,
Bersama-sama kita berjuang untuk mengisi, menyibukkan diri dengan amalan-amalan baik yang kita lakukan di hari-hari ini. Karena amalan-amalan itu berbeda dengan amal-amal dilakukan di selain hari-hari ini. Sekecil apapun para jamaah sekalian. Baik amalan-amalan itu yang memang disantumkan, disebutkan secara khusus oleh Allah dan Rasulnya. Begitu juga amalan-amalan yang tidak disebutkan secara khusus, artinya menggunakan dalil umum. Kira-kira amalan yang khusus yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya di hari-hari ini amalan apa Ibu? Yang pertama apa? Haji. Ibadah haji. Dan ini amalan yang paling tinggi. Amalan yang terbaik di hari-hari ini adalah ibadah haji. Tentu ibadah haji itu ada tempatnya. Di mana Ibu? Di Makkah Al-Mukarramah. Oleh karena itu harus ada azam. Harus ada tekad, niat kuat, tekad kuat untuk bisa menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Siap Ibu? Niat? Niat mah udah Ustadz, dari dulu juga niat ya. Tapi niatnya yang kuat. Tapi niatnya yang kuat. Karena saya semua orang muslim pasti niat ke tanah suci, tapi kuat tidak. Karena yang membedakan niat yang kuat dengan niat yang lemah, yang tidak kuat, niat yang kuat akan melahirkan tekad yang kuat. Ibu niat. Yang kedua, udah dapat rizki misalkan. Ya, ibu dapat apa namanya? Ada tekad yang kuat. Kira-kira daftar nggak? Kira-kira daftar nggak Bu? Ibu udah punya pegang uang banyak. Kalau belum niat kuat, nggak akan bisa. Maka memang yang membedakan niat kuat dan niat-niatan adalah memunculkan tekad yang kuat. Karena regulasi negara kita harus mendaftar di Kementerian Agama, ya dia lakukan. Dan yang ketiga, lakukan dengan sabar. Karena ketika menunggu, ya harus dengan sabar. Al-muhim yang terpenting ibu-ibu, kita harus meniatkan yang kuat dan memiliki tekad yang kuat. Kalau memang misalkan ibu tidak mau daftar, karena memang waiting listnya lumayan jauh Ibu ya, lumayan lama ya. Ibu yang daftar di tahun 2015-an, ya kemungkinan 2030-an kalau dicek ya. Apalagi yang sekarang-sekarang daftarnya tentu akan lebih panjang. Kemarin ada sempat teman yang ngecek ya, katanya 2053. 2053. Umur ibu berapa kira-kira? Usia ibu berapa kalau 2053 dari sekarang? Ya, Masya Allah ya. Ada yang 2045-an, ada yang 2035-an. Masya Allah. Oleh karena itu ibu-ibu rahmatullah, kalau memang tekad kuat, berangkat dengan biaya yang lumayan tapi cepat berangkatnya. Baik, sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, dan di keadaan yang mulia ini, insya Allah ya, di majelis ilmu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di tahun depan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi tamunya. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Yang kedua kira-kira apa Bu? Ini buat ini dulu nih Bu. Yang kedua, amalan yang disebutkan secara khusus oleh Allah dan Rasulnya selain haji apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasalli li rabbika wanhar. Dan sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi amalan yang khusus yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari-hari ini adalah yang pertama, fasalli li rabbik, melaksanakan sholat. Sholat apa yang dimaksud ini Bu?
Salat apa? Idul Adha. Idul Adha. Ya. Lirabbik, namun niatkan untuk Allah ibu-ibu ya. Nanti kan ibu keluar pakai baju baru, bener nggak? Pakai baju baru, pakai baju lama, terserah. Jangan ada komen, oh ibu itu mah baju lebaran kemarin dipakai, saya nih beli nih. Jangan, hati-hati ya. Jadi jaga mata, jaga mulut, jaga lisan. Ya, karena bukan masalah bajunya. Mungkin yang terbaik menurutnya adalah baju yang ia pakai, yang ia kenakan sekarang. Maka janganlah berkomentar. Tapi niat kita untuk melakukan, meniatkan sholat Id lillahi ta'ala. Wanhar, demikian juga berkurban. Bagi orang-orang yang sudah memiliki kemampuan, ibu-ibu rahimakumullah, itu dianjurkan dan diperintahkan untuk melakukan ibadah kurban. Kurban artinya apa ibu? Koruba artinya mendekat, ya kan? Teman karib, teman dekat. Oleh karena itu tujuan dari kurban adalah ingin mendapatkan ridho dan pahala dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pula yang diwanti-wanti oleh para ulama. Hati-hati bagi kalian, wahai kaum muslimin dan muslimat yang pada tahun ini melaksanakan ibadah kurban. Apa yang diwanti-wanti? Jaga niat. Karena kurban yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah dia dari orang-orang yang ikhlas. Di surat Al-Hajj ayat 37 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah daging-daging kalian yang sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dima'akum, dan darah-darah kalian yang kalian tumpahkan itu sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan kalian, keikhlasan kalian ketika berkurban. Mau sapi, mau unta, mau kambing, ibu-ibu ya, tidak ada niat-niat selainnya. Bagi ibu-ibu mungkin yang sekali kurban satu sapi ya, bukan bertujuh ya, boleh tidak? Satu keluarga atas nama suami satu sapi, boleh tidak ibu? Boleh. Boleh ya. Iya, satu sapi. Berdua boleh? Boleh. Bertiga boleh? Boleh. Berempat boleh? Iya, boleh. Nah, ibu jangan bilang, nih saya satu sapi sekeluarga, kamu mah 7 orang. Apalagi melihat yang kambing. Nah, korban kambing. Saya nih sapi tiap tahun. Ya, jangan ada niat-niat yang lainnya. Ingin dipujikah, ingin disanjungkah, atau niat-niat yang lain. Karena yang diterima kurbannya, itulah dialah orang yang ikhlas karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apalagi ibu, terakhir nih biar kepanjangan. Yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya di hari-hari ini ibadah apa? Puasa di tanggal 9 Zulhijjah, ya, atau siyamu yauma Arafah, puasa hari Arafah. Nah, hanya saja mungkin puasanya agak ada beda, benar ibu ya? Ada yang hari ini, ada yang Arafahnya besok. Bagaimana solusinya? Ikutin yang menurut keyakinannya ya. Biarkan yang hari ini
Begitu juga biarkan yang besok. Begitu Ibu ya. Biar tenang. Biar duduknya tetap berdekatan ya Bu ya. Jangan jauh-jauhan. Kalau dia lagi puasa hari ini, yang puasa besok pinggir sini. Jangan. Ya, kecuali ingin mengetahui kebenarannya, kerojihannya, kekuatan dalil-dalilnya, baik, itu bisa duduk bareng, pun itu harus dengan hati yang luang, hati yang lapang, pikiran yang tenang. Jangan sampai ya ketika dalil dibacakan, namun ketika ada orang membacakan dalil seolah-olah dalil itu tidak kuat, ya, kemudian dibantah. Allah alam bisawab. Oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah, di hari-hari ini kita berusaha untuk menjalankan ya syariat Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah, terutama atau diantaranya ibadah di pagi hari ini. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penjelasan dan penerangan mengenai atau menguatkan ya ibadah kita di pagi yang mulai. Di bulan yang lalu kita masih membahas di bab berapa? 28. Ya Bu ya. Di bab ke-28 mengenai bab apa? Majaa fitanjimi, yaitu bab mengenai ilmu perbintangan. Masih ingat Ibu ya? Mudah-mudahan dilanjutkan bab selanjutnya. Seperti biasa sedikit saya bahas atau ulas dari pertemuan sebelumnya. Jadi ilmu perbintangan kita pernah menjelaskan dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama adalah ilmu ta'thir, yang kedua ilmu tasyir. Begitu Ibu ya? Ilmu ta'thir dan ilmu tasyir. Ilmu ta'thir, ta, hamzah, tha, ya, ro, yaitu ilmu yang memberikan pengertian bahwa gerakan-gerakan bintang, baik bertemunya bintang-bintang, berpisahnya bintang-bintang, atau munculnya bintang-bintang dan tenggelamnya bintang-bintang, itu mempengaruhi al-hawadithul ardhiyah, yaitu mempengaruhi kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini. Jadi singkatnya, ilmu yang diyakini bahwa pergerakan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang ada di muka bumi. Bagaimana hukum dari ilmu ta'thir seperti ini? Disebutkan kemarin bahwa ilmu ta'thir, bahwa meyakini pergerakan bintang, muncul, bergerak atau bergesernya bintang, baik maka sekali lagi kemarin kita sebutkan ini termasuk sesuatu ini. Ya, bisa juga itu masuk pada ilmu perdukunan dan ilmu sihir. Jadi kalau ibu misal ya memiliki keyakinan tentang bintang tertentu muncul, maka akan terjadi kejadian tertentu, ibu keluar rumah nggak sengaja mungkin panik, ada bintang merah, kata bapak saya dulu misalkan, kalau ada bintang merah itu akan ada kejadian di malam itu. Nah ini namanya ilmu ta'thir Bu. Sehingga panik hati kita karena memiliki keyakinan tersebut. Maka ini termasuk ilmu ta'thir ini dilarang. Dilarang. Sebagaimana kemarin kita sebutkan contoh dari ilmu ta'thir, ada praktek-praktek yang sudah lama beredar, yaitu mengenai zodiak. Ya Ibu ya, kemarin kita sebutkan zodiak. Jadi bintang-bintang tertentu, rasi bintang tertentu itu memiliki arti dan makna sendiri. Ya, yang sebagian kaum muslimin yang lemah imannya dan lemah ilmunya itu masih kerap mendatangi atau update ya tentang orang yang mendatangi atau membaca zodiak dengan anggapan bahwa yang ia akan baca itu menentukan hidupnya di hari itu. Apa bedanya dengan orang yang datang kepada dukun?
kemudian menanyakan sesuatu tentang yang ia inginkan. Maka kata para ulama, antara zodiak itu dukun dan bertanya sama halnya orang yang ingin membaca, ingin mengetahui nasib dia di hari itu dengan membeli koran, majalah, surat kabar dan seterusnya ya. Atau mungkin pada hari ini mah tinggal internet, klik zodiak hari dan rasulnya apa? Lam tuqbal salatahu arba'ina yauman au fima ma'na. Man atakahinan fasa'ala an syai'in au kama qala. Ya. Lam tuqbal salatahu arba'ina yauman au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam au fima ma'na. Barang siapa yang mendatangi dukun dan kemudian bertanya tentang sesuatu, fasa'ala an syai'in, tentang sesuatu yang bisa oleh Allah, dihukum oleh Allah dengan tidak diterimanya tidak diterimanya salat 40 hari, maka jika ia telah bertanya dan kemudian si dukun, si peramal ini menjawab, fasaddaqa bima yaqul, fatasaddaqa bima yaqul, dan kemudian dia membenarkan, mempercayai apa yang disampaikannya, dia datang kepada zodiak, dia baca zodiak, hari itu akan terjadi begini dan begitu, kemudian dia meyakini itu benar. Apa kata Nabi? Faqad kafara bima unsila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dihukumi telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang menyatakan tidak ada yang mengetahui tentang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ibu-ibu rahimahullah, terutama putra-putri kita. Putra-putri kita yang mungkin kerap kali ya, belum adanya ilmu dan kemudian apa? Dia mengikuti teman-temannya yang tidak memiliki ilmu pula. Itu yang pernah sudah kita bahas di kan yang lalu atau di bulan yang lalu. Kemudian kemarin disebutkan keyakinan manusia itu terhadap bintang-bintang itu terbagi menjadi dua. Keyakinan manusia terhadap bintang-bintang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang meyakini bahwa bintang-bintang atau benda-benda di langit, apapun yang ada di langit, bukan hanya bintang, itu memiliki kehendak tersendiri, sehingga bintang-bintang atau benda-benda yang ada di langit itu memiliki atau mempengaruhi kejadian atau peristiwa-peristiwa yang ada di muka bumi ini. Nah, keyakinan seperti ini ibu-ibu, meyakini bahwa bintang-bintang atau benda-benda di langit memiliki kehendak sendiri, maka ini bisa jatuh pada kekufuran. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya kafir. Kok sampai segitu Ustaz? Iya, karena dia meyakini bintang A, bintang B dan selainnya itu memiliki kehendak sendiri. Oleh karena itu ini, kalau seperti ini ibu, berarti dia meyakini bahwa ada zat yang mengatur alam semesta ini selain dari Allah. Nah, itu udah kesyirikan akbar ibu ya. Nah, makanya hati-hati ini. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharati bi amrih. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf 54, matahari, bulan, bintang tunduk kepada aturannya. Aturan siapa? Aturan Allah. Jadi mereka mau seperti apa, itu bukan dengan sendirinya memiliki kehendak, tapi memang sudah diatur oleh Allah. Maka tidak ada atau tidak boleh meyakini bintang-bintang itu memiliki kehendak sendiri, maka ini terjatuh dalam kekufuran. Fa'idzubillah. Yang kedua, jika atau ada sebagian manusia yang meyakini bintang-bintang atau benda-benda langit yang lainnya itu dia memiliki kehendak, tapi hanyalah sebab. Maksudnya gini, hanyalah sebab yang Allah jadikan sebagai petunjuk untuk menunjuk peristiwa-peristiwa di muka bumi ini. Mereka hanya sebab akan ada terjadinya kejadian-kejadian. Misalkan ada bintang, oh bintang 4 berjejer ya
Dulu kata orang tua kita, kalau ada 4 bintang berjajar, itu biasanya ada malapetaka di muka bumi ini. Tapi dia masih meyakini sebenarnya kalau mau terjadi malapetaka beneran, musibah beneran, itu dia masih meyakini Allah yang berbuat. Tapi dia menjadikan bintang itu sebab. Paham Ibu? Dia masih meyakini bahwa ketika memang terjadi banjir, terjadi apa saja misalkan, tapi dia masih meyakini bahwa bintang-bintang sebabnya. Maka ini pun para ulama menyebutkan ini pun tidak boleh dipercaya atau diyakini, karena ini juga termasuk hukumnya perdukunan, bahkan syirikul akbar. Ini ilmu taksir ibu rahmatullah. Dan yang kedua ilmu tasyir, yang memberikan pengertian bahwa lokasi bintang membantu untuk menunjukkan arah atau musim tertentu, serta tidak ada kaitan dengan kejadian-kejadian di bumi. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama, ilmu ini dibolehkan. Ini yang sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya ibu-ibu rahmatullah, sebagaimana disebutkan oleh beliau mu'allif rahimahullah ta'ala, yakni kemarin perkataan dari Qatadah ya, dalam Sahih Bukhari, khalaqallahu hadhihi nujumi li salasin. Allah menciptakan bintang-bintang untuk 3 tujuan. Yang pertama adalah ja'alaha zinatan lis samai, bahwa bintang-bintang yang ada di langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ja'alaha zinatan, menjadi perhiasan lis samai, di langit. Kemudian warujuman lisyayatin, yang kedua adalah dipakai untuk melempar syaitan. Kenapa melempar syaitan Ibu? Untuk melempar syaitan karena ingin mencuri kabar dari langit, sehingga dilempar dengan bintang. Kemudian yang ketiga kata beliau rahimahullah ta'ala, wa alamat yuhtada biha, dan yang ketiga adalah sebagai tanda atau petunjuk arah dan sebagainya. Maka kata beliau, faman ta'awwala fiha bighairi dzalika akhta'a, maka barang siapa yang berpendapat selain dari hal 3 itu, maka ia telah melakukan kesalahan. Jadi kalau ada orang yang menjadikan atau menganggap diciptakannya bintang-bintang selain dari 3 yang disebutkan beliau tadi, sebagai hiasan, sebagai pelempar syaitan, dan sebagai tanda untuk petunjuk, maka kalau ada keyakinan yang lain dari 3 ini, maka dia telah jatuh kepada kesalahan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa adha'a nasibah, menyanyiakan nasibnya, wa takallafa ma la ilma lahu bih, serta membebani dirinya dengan hal yang di luar batas pengetahuannya. Disebutkan kemarin hiasan di langit, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah menghiasi langit dengan bintang. Dalilnya ada. Kemudian untuk melempar syaitan, telah disebutkan di bab sebelumnya juga, di surat Jin ayat 88 dan 9. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadida wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dan sesungguhnya kami, kata jin, telah mencoba mengetahui rahasia di langit, maka kami mendapati penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami, jin mengatakan, dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri dengan mendengar beritanya. Tetapi sekarang siapa yang mencoba mencuri dengan seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Maka ini dipakainya dengan bintang-bintang. Kemudian sebagai tanda atau arah, ya, sebagai tanda musim juga. Kan ada bintang BO, biasanya ini untuk jarak antara musim panas dengan musim apa gitu.
Kalau itu seperti itu, wallah alam, tidak mengapa. Ya. Ini yang sudah kita bahas ibu-ibu rahimakumullah, maka kita akan melanjutkan di dalil yang selanjutnya, dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala berkata, wa kariha Qatadah ta'alluma manazilal qamar wa lam yurakhis Ibnu Uyainah fihi dzakarahu harbun anhuma wa rakhasa fi ta'allumi al-manazili Ahmad wa Ishaq. Dan Qatadah tidak suka atau membenci mempelajari ilmu tata letak peredaran bulan. Nah ini ibu, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan apa? Dalil perkataan dari salafus soleh. Ya, membawakan perkataan dari ulama terdahulu yang soleh, yaitu Qatadah. Dan Qatadah tidak suka atau membenci, wa kariha. Membenci apa? Peredaran bulan. Sedangkan Sufyan ibn Uyainah mengharamkan atau tidak membolehkan hal tersebut. Jadi kalau Qatadah membenci, sekedar membenci, tidak menyukai itu ya. Namun justru Sufyan bin Uyainah mengharamkan, bukan hanya membenci ibu, tapi mengharamkan. Sebagaimana yang diungkapkan harb dari mereka berdoa. Ya, diungkapkan harb dari mereka berdoa, dan Imam Ahmad dan Ishaq membolehkan untuk mempelajari ilmu tata letak peredaran bulan. Dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala ini menunjukkan bahwa mempelajari tata letak peredaran bulan atau bintang ibu itu terjadi dua pendapat, atau ada dua pendapat mempelajari tentang peredaran bintang-bintang. Itu terjadi dua pendapat, terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama, yakni apa? Sebagian ulama tidak membolehkan mempelajari sama sekali. Ya, tidak membolehkan mempelajari sama sekali. Apa tujuannya? Dalam rangka untuk menutup pintu-pintu dan celah-celah kesyirikan dan perdukunan. Nah ibu ya, jadi ada sebagian ulama yang tidak membolehkan ibu kalau memang misalkan belajar tentang ilmu perbintangan, sekalipun itu ilmu tasyir yang yang menganggap atau menjadikan bintang-bintang itu sebagai arah dan petunjuk musim. Ya, ada sebagian ulama yang tidak membolehkan, sama sekali nggak boleh bu mempelajari ilmu perbintangan. Nah, ada pendapat yang kedua, sebagian ulama lain seperti Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rohawi ya, membolehkan mempelajari ilmu bintang selama ada manfaatnya dan tidak menyimpang dari tujuannya. Karena tadi disebutkan oleh ibu-ibu, disebutkan di awal bahwa ilmu perbintangan atau bintang-bintang Allah ciptakan itu untuk tiga tujuan. Yang pertama, zinata lis-sama, untuk apa? Hiasan di langit. Yang kedua adalah untuk melempar syaitan. Yang ketiga, untuk menjadikan apa? Arah, menunjukkan arah dan musim. Sufyan bin Uyainah dan Ishaq bin Rahawayh dahulunya adalah seorang fuqaha ibu. Seorang fuqaha itu seorang ahlul fikih. Serta dahulu mereka memiliki murid-murid. Adapun mereka tidak menjadi imam mazhab karena ilmu mereka tidak dilestarikan oleh murid-muridnya. Ya, ini sedikit gambaran atau ilmu buat kita. Intinya adalah ibu rahimakumullah bahwa sebagian ulama ada yang berpendapat boleh mempelajari ilmu perbintangan, ada juga yang tidak membolehkan sama sekali untuk
mempelajari ilmu perbintangan. Dan ini dalil yang disebutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Kemudian dalil yang selanjutnya yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yadkhulunal jannah, mudhinun khamri wa qati'ur rahimin wa musaddiqun bis-sihri." 3 orang yang tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa Ibu? Yang pertama, mudminu khamrin, pecandu minuman keras. Minuman khamr. Nanti kita sebutkan. Kemudian tidak masuk surga wa qati'ur rahimin, orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, rahim. Wa musaddiqun bis-sihri, orang yang mempercayai sihir. Jadi hadis yang mulia ini bimuhammakumullah adalah kelanjutan dari hadis sebelumnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala di atas, yang berbunyi, wa man mata mudminan lil khamri saqahu Allahu azza wa jalla min naharin ghutah. Qila wa man nahrul ghutah? Qala nahrun yajri min furujil min furujil mumisat yu'dhi ahlan nar rihun furujihim. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan kecanduan khamr, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi minum dari sungai Ghuttah. Barang siapa yang mati dalam keadaan kecanduan khamr, faliyudzubillah, maka Allah Ta'ala akan memberinya minuman dari sungai Ghuttah. Maka para sahabat bertanya, wa man nahrul Ghuttah? Apa itu sungai Ghuttah ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, nahrun yajri min furujil mumisat. Yaitu yang disebut dengan sungai Ghuttah adalah sungai yang airnya mengalir dari kemaluan para bezina. Sungai yang airnya mengalir dari kemaluan para bezina. Yu'dhi ahlan nar rihu furujihim, yang baunya mengganggu para penduduk neraka. Faliyudzubillah. Nah, ya, Nabi SAW Ibu rahimahumullah menyebutkan tentang 3 hal tersebut. Orang-orang yang diancam tidak akan masuk surga atau diancam masuk neraka dan tidak akan mencium baunya surga, tidak masuk surga, diantaranya adalah pecandu khamr, pemutus silaturahmi, dan orang-orang yang membenarkan sihir. Sebab hadis ini dimasukkan dalam bab ini karena telah disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala bahwa ilmu perbintangan itu bagian dari sihir. Ilmu perbintangan yang tadi disebutkan di atas Ibu ya, orang-orang yang meyakini bahwa bintang-bintang itu memiliki pengaruh taksir, memiliki pengaruh terhadap kejadian alam semesta ini, itu kan sama saja perbuatan sihir, masuk pada persihir. Maka hadis ini masuk sebagaimana Nabi SAW sampaikan dalam hadis lain, man iktabasa ilman minan nujum iktabasa syu'batan minas sahri zada wa zada. Barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum, ilmu perbintangan, maka ia telah mempelajari sebagian ilmu sihir. Nah, hadis ini dibacakan di atas sebenarnya sudah. Semakin bertambah ilmu yang ia pelajari dari ilmu nujum, maka semakin bertambah sihir yang ia pelajari. Faliyudzubillah. Nah ini, makanya ada sebagian pendapat yang tidak membolehkan mempelajari ilmu perbintangan. Oleh karena itu Ibu rahimahumullah, dalil ini, ya, dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala ini menunjukkan bahwa belajar sihir dari ilmu perbintangan akan menghalangi seseorang masuk surga.
Dan 3 perkara yang disebutkan dalam hadis ini semuanya dosa besar. Betul tidak Ibu? Yang pertama apa tadi? Pecandu khamr. Ini juga termasuk dosa besar. Kemudian yang kedua, qata'ur rahim, memutus hubungan silaturahmi juga termasuk dosa besar. Terlebih lagi meyakini, mempercayai perbuatan sihir. Oleh karena itu 3 hal ini ibu-ibu sepatutnya kita waspada. Sepatutnya kita harus waspada 3 hal yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala. Kecanduan khamr ini sangat berbahaya ibu-ibu, karena orang yang meminum khamr telah menghilangkan kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya berupa apa? Akal sehat. Iya kan? Orang yang kecanduan minuman khamr, falidzubillah, itu dia telah menghilangkan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Apa yang Allah berikan kepadanya? Berupa akal yang sehat. Akal yang sehat yang bisa membedakan ya dirinya dengan binatang. Bisa membedakan dirinya dengan hewan. Dan orang yang meminum khamr telah tergolong dirinya dalam orang-orang yang majnun. Apa majnun? Gila. Karena hilang akal. Hilang akal. Bener nggak Ibu? Orang yang majnun, orang yang gila itu kan tidak dibebani syariat Ibu ya. Lah kalau khamr, makan khamr, minum khamr dan kemudian hilang ingatan, apa bedanya dengan mereka? Makanya digolongkan kepada orang-orang yang gila. Maka hati-hati ya, kita, anak keturunan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak turun kita terhindar dari minum-minuman khamr. Amin rabbal alamin. Begitu juga dosa memutuskan hubungan silaturahmi. Silaturahim. Ya, hati-hati dan perkara memutuskan hubungan silaturahmi. Karena menyambung silaturahmi memiliki pahala yang sangat besar, namun di sisi lain memutuskannya memiliki dosa sangat besar. Oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah, dalam satu halaman surat Ar-Ra'd, ibu bisa buka tuh, tentang menyebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ciri-ciri penghuni surga dan neraka. Menyebutkan ciri-ciri penghuni surga dan penghuni neraka. Ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surat Ar-Ra'd, satu halaman penuh ya, ayat 20 sampai 24. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Itu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang mereka perintahkan, yang diperintahkan oleh Allah agar dihubungkan silaturahmi, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang sabar karena berharap keridhaan Tuhannya, kemudian melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahannya yang baik, itu surga Aden. Mereka masuk di dalamnya bersama orang-orang yang soleh dan nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan cucu-cucunya, serta sedangkan para malaikat masuk di tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu atas kesabaran kalian, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Ayat ini menunjukkan bahwa ciri-ciri orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang menyambung hubungan silaturahmi. Maka disebutkan di akhir ayat ini, salamun, ya kan? Alaikum bima sabartum fani'ma uqbaddar. Selamat sejahtera atas kalian karena kesabaran kalian. Nah itu dia, orang-orang yang sabar melakukan kebaikan-kebaikan, di antaranya adalah menyambung tali silaturahmi. Oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah taala, ya, silaturahmi terutama untuk keluarga harus sering disambung. Sering disambung. Apalagi
hari ini hari-hari yang mudah untuk bisa silaturahmi, sekalipun via telepon, via WhatsApp, ya bisa, ya. Assalamualaikum, kemudian tanya kabar, ya Bu ya, tanya kabar, kemudian tanya nomor rekening Bu ya. Buat apa gitu kan? Nggak mau saya transfer. Iya, kan senang Bu ya, senang insya Allah. Ya, bukan ibu minta utang, mereka nggak mau silaturahmi, kan begitu ya. Kalau orang mau ngutang tuh kan gitu. Kalau dulu ya, datang bawa gula, pasir, teh gitu Bu ya, bawa beras. Dia mau ngutang tapi keluar dulu ya, keluar biaya dulu ya, karena itu namanya kemarin bilang sihir ya. Di ngomong banyak, aduh suami saya ini lagi ada job nih di luar kota, katanya suami saya sih kayaknya akhir bulan ini dapat bonus dari bos gitu ya, kira-kira ya 100 juta mah minimal lah gitu. Itu kan yang diceritain kan, aduh coba kalau saya yang kayak gitu ya, kan udah ibu yang diceritain melayang kan. Pada akhirnya, tapi ini kurang 10 hari aku kekurangan, aku mau minta sama suami saya, minta sama bos kan nggak enak, bisa nggak saya pinjam dulu. Nah mulai itu masuk ya, ini saya sedikit bawa oleh-oleh nih, apa dibuka ada beras, ada ini, ibu kan husnudon ya, wah dia juga beli berarti ada bisa. Nah ini ibu langsung butuh berapa, aduh kan, ditanya kapan kira-kira, ya itu pas nanti akhir bulan saya lunasin dah. Nah yang pada akhirnya tehnya udah habis, gula pasirnya udah tinggal dikit, ibu ya. Ibu ingat, uang saya masih di sana. Di WA baik-baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu, mohon maaf ya, kemarin uang udah ada belum? Aduh kata suami saya mundur, kata tanggal 5. Udah mulai itu ibu masih sabar, oh tanggal 5 ya, oh masih bisa lah. Tanggal 5 di WA lagi, katanya yang pada akhirnya ini menunjuk ini udah apa namanya, udah mulai gagak apa gak mau ini. Makanya Masya Allah ibu ya, orang yang menghutang itu orang yang paling yang memiliki, insya Allah memiliki pahala besar. Karena kadang-kala yang lebih galakan yang ngutang ya, bener nggak Bu? Iya, yang lebih galakan dia. Pas datang mah Masya Allah baiknya luar biasa, kayak orang nggak tahu, nggak pernah ini. Tapi kalau udah ditagih, galakan dia, ya galakan. Bahkan ternyata nih Bu, ketika ibu nagih nggak tahan, cerita sama tetangga, kata tetangga, lah dia juga datang ke saya loh. Masya Allah, berarti sehari dia keliling, dapat dari ibu 10 juta, tetangganya 5 juta, sebelahnya 2 juta, sebelahnya. Lah bagaimana tanggal 1 suami dapat gaji kemudian dikembalikan ke ibu? Ya susah. Makanya Masya Allah ibu-ibu rahimakumullah, bukan kita tidak mau memberikan hutang, tapi berikan apa namanya, porsi bagi dia. Kalau memang misalkan bisa, aku nggak bisa ngutangin, sedekah aja dah gitu ya. Butuhnya berapa, 10 juta, ibu kasih 100.000, ya mending dikasih 100.000 ya, nggak ditagih kan, dibanding dengan nanti ibu udah percaya akhirnya. Nah ini juga menjadi sebab diantaranya qat'ur rahim, yaitu memutus hubungan silaturahmi. Ya kan gara-gara utang, gara-gara apa lagi? Nah ini ibu rahmakumullah. Ya, jadi memang perkara yang kedua ini luar biasa. Jangan sampai kita terjadi. Dari hadis
dari Nabi SAW tadi telah jelas bahwa yang menyambung silaturahmi terlebih dahulu adalah orang yang terbaik. Betul Ibu ya? Orang yang, jadi dalam sebuah hadis Ibu, la yahillu li rajulin ayyahjura akhahu fawqa salasi layali. Tidak halal bagi orang muslim mendiamkan saudaranya melebihi 3 malam. Ya, yaltaqiyani fayu'ridu hada wa yu'ridu hada. Jika bertemu, yang ini berpaling dan itu berpaling, melengos. Bu ya, masalahnya apa? Ya banyak. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Nah ini Bu nih, yang paling baik dari keduanya adalah yang pertama mengucapkan salam. Assalamualaikum, gitu Ibu ya. Ketemu dengan orang yang ini, assalamualaikum, berat untuk jawab ya. Waalaikumsalam, jawabannya madhabnya ke kiri ya, tapi alhamdulillah dijawab. Kalau nggak dijawab mah kebangetan. Maka dari hadis yang mulia ini, hadis riwayat Bukhari Muslim, menjelaskan bahwa orang yang paling baik adalah orang yang pertama kali menyambung silaturahmi. Kalau hadis ini saja ibu-ibu menceritakan seorang yang bukan kerabat, bukan kerabat itu bukan keluarga ya, itu merupakan yang paling utama. Terlebih lagi bagaimana jika ya sesama satu kerabat itu maksudnya satu darah Ibu ya, kakaknya, ibunya, bibinya, adiknya, ya, maka yang lebih utama untuk menyambung silaturahmi. Memang ini berat Ibu, berat ya. Ibu datang, yaitu tadi bawa makanan, tujuannya untuk ini aja, silaturahmi, untuk menyambung. Walaupun cepet-cepet nggak apa-apa, datang assalamualaikum gitu, langsung pulang, minimal untuk menyambung. Karena mungkin sana belum siap untuk ngobrol panjang lebar, ya. Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah qati'un, tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Oleh karena itu ibu, mari kita bersama-sama untuk berusaha untuk beramal dengan sebanyak-banyaknya, dengan amal-amalan yang pahalanya memudahkan seorang masuk surga. Di antaranya adalah menyambung silaturahmi. Dan yang terakhir di hadis yang tadi, orang yang tidak akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang membenarkan sihir. Nah, di antara orang yang tidak masuk surga orang yang membenarkan sihir, membenarkan perdukunan, membenarkan perbintangan yang digunakan untuk perdukunan, itu enggak diancam oleh Allah dan Rasulnya tidak masuk surga ibu-ibu. Ya, karena ini terlarang. Jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah, wallahu a'lam bishawab. Kesimpulan dari materi atau bab 28 ini, yang pertama adalah hikmah diciptakannya bintang-bintang. Bahwa bintang-bintang itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya tadi disebutkan ya, bagaimana dalam surat Al-Mulk kemarin disebutkan bahwa Allah menciptakan bintang-bintang di langit itu untuk zinatalis sama, untuk apa? Sebagai apa? Hiasan di langit. Begitu juga untuk petunjuk arah. Begitu juga disebutkan dalam hadis juga tadi untuk melempar syaitan yang mencari atau ingin mencuri berita dari langit. Itu hikmah diciptakan bintang-bintang. Begitu juga hikmah yang lainnya ibu-ibu rahimakumullah, itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan indahnya bintang-bintang di malam tertentu menjadikan kita yakin Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa. Maha Kuasa. Ya. Ada orang pencipta pesawat terbang tapi semua dari kardus misalkan. Ibu bilang dari kardus ya. Jadi
pesawat terbang tapi dari kardus, dia bisa terbang. Kita bilang, kita takjub ibu ya, Masya Allah takjub ya, heran, takjub dengan orang ini yang bisa menciptakan pesawat terbang, yang bisa terbang walaupun terbangnya cuma 10 meter ya bu ya, walaupun 10 meter. Ini saja ibu takjub ya. Nah sebenarnya kita lebih takjub lagi dengan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bintang-bintang yang di langit. Tiap malam ada hilang, ada hilang, ada hilang, nggak pernah jatuh gitu bu ya. Iya. Udah. Kemudian menciptakan yang lain yang bisa terbang. Makanya dulu pada zaman Nabiullah Isa alaihissalam, salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa itu apa ibu? Bisa membuat burung ya bu ya, bisa membuat burung yang diterbangkan. Tapi ternyata ibu, disebutkan burung yang dimaksud itu tidak seperti burung yang diciptakan oleh Allah itu. Maksudnya Ustadz, ada perbedaan dan ada kelemahan. Jadi disebutkan dalam tafsir, burung yang dibuat oleh Nabiullah Isa alaihissalam itu ketika diterbangkan, dia hanya bisa terbang sampai dengan batas pandangan kita. Paham ibu? Sampai batas pandangan kita, misalkan diterbangkan sampai kemana itu ya, sampai hilang pandangan kita, dia jatuh. Dia jatuh. Bukan berarti kemudian terbangkan banyak. Bahkan disebutkan, Allah alam ya, saya pernah membaca, burungnya itu, dan saya pernah sebutkan di ini juga, burungnya itu memiliki sayap. Oh iya bener ya, sayap ya, pasti sayap. Tapi burungnya itu katanya itu haid. Hah? Burungnya haid bu ya. Terus burungnya melahirkan. Ada nggak burung melahirkan? Ada nggak burung melahirkan? Nggak ada. Semua burung itu pakai telur ya. Tapi ini burungnya katanya melahirkan. Burung seperti apa nih? Maka Allah alam, ada sebagian yang menyamakan dengan kelelawar. Terus burungnya bisa senyum lagi bu, bisa senyum. Aduh, makin ngeri lah ya, nggak usah dibayangin. Makanya intinya adalah apa yang diciptakan oleh manusia itu terbatas. Itu saja kita sudah takjub, begitu bu ya, dengan apa yang diperbuat atau dibuat oleh manusia itu takjub. Yang seharusnya sebenarnya yang kita takjubkan adalah ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi, termasuk dari diciptakannya bintang-bintang itu merupakan hikmah bagi kita. Yang kedua, sanggahan terhadap orang yang memiliki anggapan adanya fungsi lain selain 3 fungsi tersebut. Nah itu disebutkan tadi, sebagaimana disebutkan tadi, bahwa bintang-bintang itu diciptakan oleh Allah hanya 3 yang boleh ya, itu 3 fungsi. Sekali lagi saya ulang, yang pertama lizinatis sama, untuk perhiasan langit. Yang kedua untuk melempar syaitan. Yang ketiga untuk menunjuk arah dan musim. Selain 3 itu maka dilarang ibu-ibu. Kemudian adanya khilaf ulama yang tadi disebutkan di kalangan para ulama tentang hukum mempelajari tata letak peredaran bulan. Sebagian membolehkan, sebagian juga tidak membolehkan. Yang terakhir ibu Muhammadullah, ancaman bagi orang-orang yang mempercayai sihir ya, termasuk mempercayai ilmu perbintangan, ilmu taksir, yang beranggapan bahwa peredaran bintang, bergerak bintang, muncul tenggelamnya bintang memiliki pengaruh terhadap kejadian yang ada di muka bumi ini. Karena ini termasuk perbuatan kesyirikan, karena menganggap bahwa bintang-bintang tersebut memiliki kehendak tersendiri. Sedangkan yang kita tahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, bahwa matahari, bulan, bintang
itu beredar sebagaimana kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah ibu-ibu rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi yang mulia ini bermanfaat terutama bagi yang menyampaikan dan kemudian bagi ibu-ibu rahimakumullah ya. Dan insyaallah untuk bab selanjutnya di bab 29 ya. Bab 29 insyaallah kita akan lanjutkan. Yang di bab apa 29 Ibu? Mengenai meminta hujan dengan perbintangan ya. Iya, di bab selanjutnya masih mengenai berkaitan dengan bintang, tapi difokuskan dengan al-ghaith. Apa al-ghaith? Yaitu hujan ya, yaitu hujan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang di bulan Juli ya, insyaallah taala. Sampai di sini Ibu. Fi soal, apakah ada pertanyaan dari apa yang telah dijelaskan di pagi yang mulia ini? Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kita tutup ya, bukan lanjutin ya. Ya tutup. Mudah-mudahan pertemuan di pagi mulai ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibu-ibu selalu dan senantiasa diberikan pelindungan dari marah bahaya, dari keburukan. Amin ya rabbal alamin. Kita hari pertemuan di pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.